channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Lina Maisaroh. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Tumbal Orok. Karina mengintip dari jeruji besi di pintu gerbang. Dari situlah Karina menikmati pemandangan luar dari rumah megahnya. Meskipun hanya kecil, ia tahu jika di luar sana cukup ramai, terutama di pagi dan sore hari. Anak-anak kompleks menjadikan pohon flamboyan di luar pagar rumah Karina menjadi titik kumpul sebelum beramai-ramai bermain di lapangan. Karina terkadang mendengar percakapan mereka yang ternyata suka menggosip, membicarakan isu aneh yang beredar dan bahkan menggibah. Beberapa hari terakhir Karina mendengar seorang anak menyebarkan isu jika pernah melihat makhluk berwujud nenek bungkuk bertongkat tulang belakang manusia. Mas Dika, Karina memanggil nama suaminya. Meski ia sendirian di rumah, Karina kembali terpekur. Makanan yang disiapkan Dika tadi pagi ditatap dengan penuh benci. Diambilnya sedikit lalu dibuang ke kloset agar nanti jika ditanya sudah makan atau belum, Karina tidak terlihat terlalu berbohong. Tangisnya terdengar memelas. Suara itu terpantulkan dinding rumah Mega yang seolah mengejek Kirana yang kian terpuruk. Sayang, panggil Dika begitu sampai rumah. Ia menyalakan lampu yang masih padam, kemudian membelai Kirana lalu merengkuhnya dengan mesra. Suasana menjadi sedikit tegang, namun di tengah malam Dika terbangun oleh suara tangisan Kirana. Tangisnya nyaring dan dalam. Setiap kali terseduh, hati Dika seakan disayat sembilu. Kirana, panggil Dika lembut. Ia menutup tirai jendela yang terbuka agar istrinya berhenti memandang keluar. Mengapa aku keguguran lagi? Pertanyaan itu terus membayangi Kirana. 2 hari yang lalu ia keguguran untuk kesekian kalinya di usia pernikahan mereka yang ke-10 tahun. Sejatinya ia sudah berhati-hati setiap kali berhasil hamil, mulai dari mengambil cuti kerja, makan makanan bergizi, olahraga teratur, hingga didampingi dokter terbaik yang sangat memperhatikan perkembangan kehamilan Kirana. Kirana sangat heran, berbagai kemungkinan sudah diperiksakan oleh dokter dan hasilnya ia tidak memiliki masalah atau hambatan untuk memiliki buah hati. Mengapa ia selalu keguguran setiap kali hamil? Ia sampai merasa tidak berguna di depan Dika, merasa hancur ketika mengetahui dirinya gagal. Betapa geramnya ketika melihat berita bayi yang dibuang di tempat sampah oleh orang tuanya sendiri. Ia pun begitu iri melihat teman sebayanya sudah memiliki anak di usia pernikahan mereka terbilang masih muda, sementara dirinya telah 10 tahun menikah masih terasa hampa. Rumah Mega dan kesuksesan karir seolah tak berguna dan terasa hambar. Kirana pernah mengatakan pada Dika untuk mengadopsi anak. Kita coba lagi sayang. Begitulah yang selalu dikatakan Dika. Hingga suatu ketika Kirana berkata, kamu boleh menikah dengan wanita lain mas, aku rela. Namun Dika menolak. Ia merengkuh lalu mengatakan jika selamanya akan tetap bersama Kirana, apapun yang terjadi. Setiap kali keguguran Kirana hanya dapat menangis.
merenung di kamar calon bayi, mengurung diri berhari-hari. Jika sudah bangkit, ia akan mengatakan pada Dika dengan mantap dan penuh semangat, "Aku ingin hamil lagi, Mas." Tuturnya disertai senyuman. Namun kali ini Kirana seolah kehilangan harapan. Perempuan itu sudah lelah untuk tegar. "Sayang, kita coba lagi. Kita masih memiliki kesempatan. Tuhan pasti kasih." Dika terus menyemangati. Kirana tersenyum simpul, lalu menggeleng. "Jangan tanya sekarang, Mas. Aku sedang berduka." Dika mengelus kepala Kirana yang sangat ia cintai. Tubuhnya bergetar dan memanas. Ia menangis meraung-raung di depan Kirana yang berubah menjadi terheran-heran. Pasalnya laki-laki tangguh itu tidak pernah menangis. Selama ini jika sedang bermasalah, ia hanya meminta Kirana untuk memeluknya erat dan menghiburnya. Kirana diam terpuruk menatap 6 nisan kecil imut di hadapannya. Nisan kecil tak bernama, dan di antara kuburan-kuburan kecil itu ditumbuhi alang-alang dan teki. Tangannya meski lemah tetap mencabut rumputan nakal itu kuat-kuat. "Jangan ganggu anak-anakku," katanya dengan serak. Dika berdiri rapuh di balik pintu melihat kepiluan Kirana. Ia merasa paling bersalah. Namun tiba-tiba matanya melotot disertai nafas yang memburu. "Dika, mengapa kau sedih? Tidak perlu kau sedih. Semua yang kau inginkan sudah kau miliki, bukan? Sudahlah, kita sama-sama diuntungkan. Oh iya, terima kasih atas hidangan yang kau persembahkan untukku. Oh, sangat lezat dan aku sangat menikmatinya. Jika kau menginginkan harta yang lebih banyak, aku dapat menunjukkan caranya." Makhluk menjijikan nenek bungkuk bertongkat tulang belakang manusia itu mendekati Dika lalu membisikkan sesuatu. Ia tertawa terkekek ketika Dika menatapnya dengan penuh kebencian. Setahun kemudian Kirana bersorak kegirangan karena berhasil membuat salad dengan resep yang ia peroleh dari internet. Ia memamerkan kemampuannya di depan Dika yang siap-siap pergi bekerja. "Mas, aku siap untuk hamil lagi," katanya. Tatapan matanya manja, namun Dika justru sebaliknya. Mukanya memerah dan terlihat panik. "Loh, ada apa, Mas?" Kirana heran. "Bagaimana bisa?" sahut Dika cepat. Kirana tersenyum. Ia memeluk Dika dari belakang. "Kejutan," pekik Kirana senang. "Kejutan apa?" "Kejutan?" Dika terperengah. "Ah, kamu tidak memperhatikanku. Akhir-akhir ini aku suka makan asam-asam. Aku ngidam tahu." Kirana memanyunkan bibir dengan manja. Telunjuknya menusuk-nusuk perut Dika. "Bagaimana bisa, sayang? Beberapa waktu yang lalu aku mencopot KB-ku, Mas." Kirana memeluk Dika dengan manja. "Kamu harusnya senang mendengar berita ini, Mas." Kirana mempererat pelukannya. Bola mata Dika seperti hendak melenting dari kelopak matanya ketika melihat nenek bungkuk itu menatap Kirana seolah melihat hidangan lezat. Liur kehitaman itu bertetesan kemudian diikuti suara menelan ludah yang menyesakkan dada. "Tunggu tanggal mainnya, Dika. Sepertinya kali ini aku ingin daging yang lebih besar." Nenek tua itu perlahan menghilang disertai dengan tawa terkekeh. Dika pun menangis sejadi-jadinya. Dan selesai. Itulah sedikit cerita singkat dari misteri Tumbal Orok. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.